Oke, jadi ini timer kita. Timer kita terdiri dari 4 input, Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Q1 sebagai penentu digit mana yang ditambah, Q2 sebagai penambah, Q3 sebagai start dan stop timer, dan Q4 sebagai reset. Untuk outputnya di sini kita ada sebenarnya 3 variasi, yaitu 4 digit, 7 segment, 4 LED, dan 1 buzzer. Hanya untuk buzzer, karena tidak ditemukan pinnya, kita gunakan LED 7 sebagai analogi buzzer gitu. Oke, kita mulai ke demonstrasi. Kita coba lakukan penambahan digit pertama atau 1 detik pertama, 2. Terus kita coba nambah digit kedua, nambah digit ketiga, dan nambah digit keempat. Terlihat representasi digitnya ditunjukkan dari LED yang bergerak ke kiri. Okay. Untuk digit pertama maksimumnya itu 9 dan dia bakal mengurang. Digit kedua dia maksimumnya 5 karena maksimum 1 menit itu 60 detik kan. Jadi ya begitu. Begitu juga dengan digit ketiga dan keempatnya gitu. Kita coba berikan input reset sekarang. Dan akan menjadi kembali ke 0. Kita coba 10 detik. Mungkin 11 detik pertama lah ya. Kita play. Oke. Timer sudah mulai. Pada 000 LED 7 akan menyala sebagai indikator berhenti gitu, dan akan mati. Popo atau push on push off adalah modul yang digunakan untuk membuat keadaan toggle, yaitu saat tombolnya ditekan untuk pertama kali akan memberikan sinyal berbeda dengan keadaan awalnya dan akan terus memberikan sinyal yang sama sampai tombolnya ditekan kembali. Di sini kami menggunakan modul tersebut untuk mengatur start dan stop timernya. Jadi ketika tombol yang dihubungkan ke modul ini belum ditekan, maka logikanya akan terus slow sehingga ketika mengatur waktu untuk timer ini tidak langsung menghitung mundur. Jadi ketika tombolnya ditekan, logika akan high sehingga timernya akan memulai dan mengaktifkan modul yang mengeksekusi hitung mundur. Lalu ketika tombolnya ditekan lagi, akan dihasilkan logika low atau timernya akan stop sehingga modul yang berfungsi untuk menghitung mundur tadi berhenti bekerja. Ketika suatu tombol ditekan, besar kemungkinan koneksinya tidak langsung rapat, sehingga terjadi percikan atau jitter. Hal ini akan membuat sinyal digital yang dikirim naik turun antara 0 dan 1 beberapa kali, sebelum akhirnya stabil. Oleh karena itu, perlu digunakan debouncer pada setiap input tombol untuk menghindari terjadinya jitter ini. Divider pada proyek timer masak ini berguna untuk membagi frekuensi clock pada FPGA. Pada timer ini diinginkan agar keempat digit terlihat tampil secara bersamaan. Modul divider ini dimanfaatkan untuk membuat frekuensi clock semakin besar, sehingga oleh mata kita terlihat kalau keempatnya menyala secara bersamaan. Asynchronous Binary Counter. Pada tugas ini kami menggunakan modul Asynchronous Binary Counter 2 bit, di mana modul ini digunakan untuk mencaca bilangan dari 0 sampai 3, lalu kembali lagi ke 0 lagi dan terus berulang. Modul ini kami manfaatkan untuk memasukkan pilihan demultiplexer untuk memilih digit mana yang akan diatur nilainya. Jadi, setiap kali tombol yang terkoneksi dengan modul ini ditekan, maka cacahannya akan bertambah 1, dan ketika sudah mencapai 3, maka akan kembali ke 0. Modul ini digunakan dengan 2 bit karena hanya terdapat 4 digit. Modul BCD to 7 segment converter pada proyek timer masak ini berguna untuk mengubah kode BCD yang terdiri dari 4 bit menjadi karakter tampilan angka desimal dari 0 hingga 9 yang dapat dilihat pada display 7 segment. Pada sistem timer yang kami buat ini, modul ini digunakan untuk menampilkan digit dari timer sehingga terlihat dengan jelas waktu yang diset
dan pengurangan yang terjadi. Demultiplexer adalah modul yang digunakan dalam elektronika digital untuk menerima satu sinyal input dan mengirim sinyal input tersebut ke salah satu output. Modul ini difungsikan untuk mengatur digit mana yang ditambahkan nilainya dengan memasukkan ke digit yang sedang terpilih. Dilihat dari nilai bit yang masuk ke modul ini. MUX dihubungkan dengan 4 input yang masing-masing berupa 4 bit dan dihubungkan dengan satu output yang terdiri dari 4 bit. Fungsi MUX adalah memilih satu input yang sesuai dari 4 input yang ada untuk menghasilkan output yang diminta. Modul ini digabungkan dengan divider dan ring counter untuk menampilkan keempat digit secara bergantian, namun dengan frekuensi yang cepat. Kami juga membuat modul ini dengan modifikasi 2 jenis input dan satu output untuk memilih antara ADC dan countdown. Asynchronous Decade Counter atau ADC adalah modul yang digunakan untuk mencacah 10 bilangan dalam bentuk bilangan biner 4 bit. ADC tersusun dari flip-flop di mana output dari flip-flop pertama akan menghasilkan clock input untuk flip-flop kedua dan seterusnya. ADC difungsikan untuk mengatur angka satuan detik dan menit yang nilainya di antara 0 sampai 9. Selain ADC, kami juga memodifikasi skematik ADC untuk membuat 6 counter karena digit puluhan menit dan detik perlu dibatasi sampai 5 saja. 6 counter digunakan untuk mencacah bilangan antara 0 sampai 5. Modul ring counter. Ring counter adalah modul yang digunakan untuk menggeser logika atau bit-bit input. Pada timer ini, ring counter digunakan untuk menggeser posisi bit bernilai 1 di antara 4 bit yang bit lainnya bernilai 0. Untuk nantinya akan menjadi input select multiplexer. Modul countdown ini berfungsi untuk pengurangan nilai setiap clock naik berdasarkan inputan dari modul asynchronous decode counter. Setelah nilai waktu diatur melalui input ADC, modul akan menguranginya pada setiap kenaikan clock atau rising edge. Proses pengurangan ini berlangsung hingga nilai atau tampilan pada 4 digit pada FPGA menjadi 0000. Di sini shift register berfungsi untuk menggeser bit output pada saat edge clock. Shift register terdiri dari flip-flop yang disusun secara berurutan. Jadi saat clocknya berubah dari logika 0 ke logika 1 atau rising, flip-flop akan mulai menggeser bit inputnya. Output flip-flop pertama merupakan sinyal dari input yang pertama, lalu output flip-flop yang kedua merupakan sinyal dari output flip-flop yang pertama, dan begitu seterusnya. Di sini kami menggunakan shift register sebagai delay. Delay dalam rangkaian ini diperlukan untuk menunda pengembalian kondisi pada output tampilan 4 digit FPGA-nya. Jadi selain itu, shift register juga berfungsi untuk menunda nyalanya LED 7 agar outputnya keluar bersamaan dengan digit 0000. Melalui setiap proses pengerjaan yang telah kami lalui, kami telah memperoleh pemahaman yang lebih tentang cara kerja dan pengaplikasian berbagai flip-flop dan gerbang logika untuk membangun modul seperti push on push off, multiplexer, BCD to 7 segment converter, ADC, ABC, ring counter, shift register, dan modul countdown. Dengan pemahaman tersebut, kami juga mempelajari bagaimana mengaplikasikan menjadi suatu sistem lain yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu timer belajar. Melalui berbagai diskusi, trial error, analisis, dan troubleshooting, kami berhasil merangkai ke 11 macam modul untuk menjadi satu kesatuan sistem timer belajar. Mulai dari menggunakan POPO sebagai start, stop, dan reset, ADC, ASC, dan ABC untuk mencacah dengan range nilai antara 0-9, 0-5, dan 0-3 untuk mengatur nilai timer. Multiplexer dan demultiplexer untuk memilih output yang dikeluarkan berdasarkan inputnya, ring counter untuk terus menggeser nilai high secara berulang pada 4 bit, divider untuk mengatur frekuensi clock, bouncer untuk mengatasi jitter, shift register untuk menggeser nilai sesuai dengan nilai input yang baru, BCD to 7 segment untuk menampilkan digit, dan yang terpenting adalah countdown untuk menghitung mundur nilai waktu yang sudah diatur.
Pengetahuan cara kerja modul-modul tersebut sangat berguna untuk merancang sebuah sistem logika dan digital yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Datanya tuh tetap pin 1 3. Tes 1 Q2 nya masih aneh, tapi edisinya udah bener. Wow, bisa loncat-loncat gitu guys. 11 22. Salah nanti Terus ini tarik sama ini sama ini.